Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga cerita dan kisah dari beberapa narasumber ini bisa memberikan manfaat dan menghibur untuk kita semua. Tapi sebelumnya kita saling mendoakan semoga kita dan kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman Bu Lilis yang pernah menggunakan jasa dukun, karena sebelum keadaan jualannya itu bangkrut, Bu Lilis ini disarankan oleh temennya itu untuk mencari salah satu cara atau ikhtiar. Kalau bahasanya para pedagang ini bahasanya ikhtiar, tapi ikhtiarnya itu kok ke dukun. Tapi Bu Lilis pun waktu itu ya ikut-ikutan juga ya, karena keadaan jualan tokonya memang kurang ramai, sementara kebutuhan hidup yang di bulan tersebut, di bulan waktu dia ini datang ke dukun, hari esok, minggu, dan bulan, beberapa bulan ke depannya itu memang kebutuhannya itu luar biasa banyaknya. Sehingga mau ndak mau waktu itu Bu Lilis akhirnya mengikuti saran temennya, sampai dia itu lari ke salah satu dukun, berharap kalau dengan jasa bantuan dukun ini dagangannya itu bisa memenuhi kebutuhan untuk beberapa bulan yang memang sudah menjadi target, yang memang sudah menjadi kebutuhan mutlak harus dipenuhi. Yang mungkin untuk beli ini, untuk mengembalikan kondangan, untuk pokoknya banyak kebutuhan yang diharuskan oleh Bu Lilis demi kebutuhan keluarganya. Biaya sekolah anaknya, biaya rumah sakit suaminya, segala kebutuhan hari itu benar-benar membuat Bu Lilis itu seperti orang yang hilang akal lah, bisa dibilang hilang akal. Tapi dia masih berusaha berjuang bagaimana caranya agar dia bisa menutup hutangnya sekaligus bisa mencukupi beberapa bulan untuk kebutuhan yang pasti. Nah, singkat ceritanya Bu Lilis ini sampai ke dukun. Dia disuruh untuk melakukan ritual ini itu dan sebagainya. Tapi ritual itu dilakukan itu tidak di tempatnya dukun, tapi di tempat dia itu sedang berjualan di tokonya. Toko yang dia kelola itu ya toko pakaian. Toko pakaian dia yang jualannya itu toko pakaian, bukan toko kelondong atau toko apa, toko pakaian. Disuruh ritual itu di toko pakaiannya dengan cara dia itu menyebar seperti air yang seperti yang sudah didoakan oleh dukun, tapi dengan bacaan mantra. Mohon maaf, mantra itu tidak saya sebutkan karena ini mengandung seperti memanggil jin atau memanggil arwah-arwah gaib yang buruk untuk disampaikan. Makanya saya tidak menyebutkan mantra apa yang dibacakan oleh Bu Lilis. Nah, sembari mencipratkan air ini, Bu Lilis ini membaca mantra itu, dan hasilnya memang benar apa yang disampaikan dukun lewat ritualnya Bu Lilis. Setelah beberapa hari dia baca mantra, nah ini pelanggan, konsumen baru pada datang, pelanggan baru datang. Dalam 1 minggu kebutuhan untuk 1 bulannya itu seperti terpenuhi. Rasa terima kasihnya disampaikan ke temannya, "Mbak, makasih ya Mbak, udah bantu saya, ini dagangan saya bisa laku, sekarang udah banyak pelanggannya." "Emang laris Mbak sekarang?" "Iya Mbak, makasih ya Mbak, makasih ya Mbak." Sembari ngasih beberapa lembar uang, tapi sudah diamplopkan untuk temennya itu. Ya rasa terima kasih. Waktu itu Bu Lilis, "Mbak, ini apa, ini apa?" "Enggak Mbak, terima aja, itu udah seberapa. Enggak seberapa dibandingkan saya yang kemarin waktu itu masih keadaan terpuruk." "Oh iya Mbak, saya terima, makasih ya." Nah, ritual itu terus dilakukan. Setiap kali dia
berangkat buka toko, dia tuh bawa botol air mineral. Nah, air mineral itu air yang dari dukun. Itu setiap seminggu sekali dia itu datang ke dukun meminta 1 botol mineral air, dan itu habis untuk 1 minggu. Pokoknya dijebratkan ke depan tokonya, disuruh baca, dan itu terus menerus dilakukan sampai hampir 1 tahun lamanya. Sehingga ceritanya ini hampir 1 tahun lamanya. Kondisi bapaknya juga sembuh, segala kebutuhannya itu tercukupi, hutangnya pun terlunasi. Selama 1 tahun ini hasil dari toko kelola, hasil dari toko itu jual pakaian yang dikelola oleh Bu Lilis, dikenal di lingkungan pasar tempat dia jualan. Ini Bu Lilis ini memang terkenal dengan dagangan yang sangat larisnya, murah, kualitas. Orang mengira larisnya tokonya Bu Lilis itu bukan karena penglaris atau bantuan dari jin, tapi salah satu temannya itu kan tahu. Nah, salah satu temannya ini yang tahu, dia tuh selalu diberi amplop lebih terus tiap bulan. Ya karena apa? Untuk tutup mulut agar orang tidak tahu. Mereka mengira kalau larisnya warungnya Bu Lilis, tokonya Bu Lilis, itu karena ya satu kualitas harganya murah. Padahal Bu Lilis menjualnya ya harganya ya termasuk dibilang labanya itu lumayan. Hasilnya 1 tahun itu bisa merenovasi rumah, bisa beli motor buat anaknya yang sudah kuliah, anaknya yang nomor 2 pun dibelikan motor. Itu 1 tahun. Tapi ada satu kejadian yang membuat Bu Lilis ini sakit hati, kecewa, bahkan bisa dibilang itu sampai frustasi. Ada satu kejadian saat dia harus menyerahkan 1 nyawa, yaitu di antara keluarganya. Tapi waktu salah satu nyawa yang akan ditumbalkan ini sebagai pengganti atas apa yang dia dapat selama 1 tahun ini, itu bukan lewat dukunnya, tapi datang lewat mimpi. Dan mimpi itu datang 1 bulan sebelum salah satu keluarganya itu ditumbalkan. Mimpi itu datang itu bukan cuma sekali. 1 minggu itu bisa 3 kali mimpi itu datang. Nah, yang paling membuat Bu Lilis takut, sangat takut, 1 minggu, hampir 2 minggu ini, 2 minggu, 1 minggu pertama 3 kali, minggu keduanya setiap hari mimpi itu mimpi yang sama. Serahkan salah satu keluargamu, serahkan salah satu keluargamu. Dan sosok itu adalah sosok jin yang membantu Ibu Lilis untuk mendapatkan kekayaan lewat media air mineral dari dukun yang membawa, dari dukun yang memberikan air mineral itu untuk penglaris usaha toko pakaiannya. Di balik laris toko pakaian Bu Lilis ada tanggung jawab, ada timbal balik yang harus dia pertanggungjawabkan. Apa? Nyawa anaknya sebagai pengganti dari bantuan jin atau iblis yang sudah membuat Ibu Lilis ini kaya raya. Bu Lilis tidak melakukan pesugihan, tidak. Tapi saya, mohon maaf, saya sendiri, menurut saya, Bu Lilis ini orang yang tidak tahu menau, tapi dia dengan keadaan pikiran yang butek, pikiran yang kalut, dia hanya terjerumus dengan temannya. Nah, setelah mimpi itu datang sampai 10 kali berturut-turut selama setengah bulan, mimpi itu diceritakan ke suaminya. Pak, mimpi apa ini Pak Ibu? Ibu mimpinya seperti ini terus, dan itu mimpi yang sama. Kalau ibu harus menyerahkan bapak, kakak atau dede, anak-anak kita Pak, ibu harus gimana?
Waktu itu bapaknya tuh kaget. Lah ibu ngapain? Ibu kenapa kok mimpi itu datang berterus? Waktu itu bapaknya sempat kaget mendengar cerita dari istrinya yang baru cerita setelah setengah bulan, setelah 10 kali mimpi itu datang berturut-turut. Suaminya tuh sempat kaget. Kenapa ibu baru cerita? Terus apa yang ibu sudah lakukan sampai mimpi itu datang lewat tidurnya ibu? Bu Lilis cerita ke suaminya kalau dia tiap minggu datang sembari dia membawa barang dagangannya untuk mengambil ke salah satu agen, dia itu mampir dulu ke tempat dukun untuk mengambil botol, untuk mengambil air yang sudah ada di dalam botol air mineral ini setiap minggu sekali. Waktu itu suaminya benar-benar tidak menyangka kalau istrinya yang dianggap istri yang solehah, istri yang tidak lepas sholat 5 waktunya, kok bisa-bisanya terjerumus ke dunia hitam, yaitu dengan cara bantuan dukun. Suaminya tidak habis pikir bagaimana ceritanya. Ibu Lilis tidak mau menceritakan siapa yang mengajak karena takut suaminya akan marah-marah. Bu Lilis mengungkapkan, semua ini karena keadaan, Pak. Ingat Pak, dulu sewaktu Bapak ada di rumah sakit, Ibu jualan pakaian. Tidak ada yang membeli, Pak. Sehari 2 hari. Laku hanya untuk makan, sementara anak kuliah semester harus dibayar. Satu lagi yang duduk di bangku SMA, semua pun harus dibayar, Pak. Kondangan ke tetangga, mengembalikan semuanya, Pak, itu harus jadi tanggung jawab Ibu. Sementara Bapak keadaan di rumah sakit, dari mana, Pak? Dari mana? Apakah Ibu waktu itu harus jual tokonya Ibu untuk menopang hidup kita? Bapaknya baru sadar. Maafkan Bapak, Bu, Bapak tidak tahu kalau semua itu dikarenakan keadaan. Ya sudah, Bu, semua sudah terlanjur. Tapi ini, Bu, soal mimpinya Ibu. Ibu harus datang ke salah satu orang yang benar-benar tahu dengan mimpi yang dialami Ibu sendiri. Terus kemana, Pak? Ungkap Bu Lilis ke suaminya. Terus kemana, Pak? Kita tanya ke Pak Kiai. Barangkali Pak Kiai itu bisa. Iya Pak, kapan Pak? Ya secepatnya Bu. Kita jangan tunggu waktu sebelum apa yang kita tidak harapkan itu terjadi. Secepatnya. Ya udah Pak, nanti habis sholat maghrib kita datang ke tempat Pak Kiai. Ya udah Pak. Siang itu dia jualan, tapi dia tidak berani mencipratkan atau menyiramkan sebagian air itu di depan tokonya. Nah, kejadian di siang hari sampai sore hari ini benar-benar membuat Bu Lilis itu seperti ya kerasa kalau jin yang selama ini bantu dia untuk melariskan toko pakaiannya itu seperti tidak terima. Suasana di luar toko yang lainnya itu tenang, tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi suasana toko di tempat Bu Lilis ini sedang menjual pakaiannya itu di dalam ruangan itu seperti angin puting beliung, pusaran angin itu seperti menghempaskan tubuh Ibu Lilis. Dia tuh seperti pegangan meja, kepalanya puyeng seperti diputar-putar. Sampai Bu Lilis ini tidak bisa bergerak, dia hanya pegang meja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah, ya Allah, ampunilah hamba, ya Allah, ampunilah hamba. Saat dia menyebut asma Allah ini, pusaran angin itu, putaran angin yang ada di dalam toko pakaiannya Bu Lilis itu seperti mereda. Entah apa yang dialami Bu Lilis waktu itu, dia tidak menyadari kalau yang dia ucapkan tentang asma Allah, kalimat Allah, itu membuat mungkin jin atau iblis yang menyerang Ibu Lilis ini seperti tidak kuasa. Atas kuasa dan izin Allah, mungkin Ibu Lilis itu waktu itu masih diselamatkan. Sore hari dia tutup toko pakaiannya, dia cerita ke suaminya, Pak, tadi Pak, sewaktu Ibu berjualan di toko pakaian,
Angin seperti puting beliung membuat ibu itu seperti diputar-putar badan. Tapi tidak tahu Pak, saat ibu baca kalimat Allah, minta ampun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin itu mereda. Tapi hari itu Pak, ibu tidak bisa jualan. Tak satu pun barang yang terjual, walaupun buka dari pagi sampai sore hari. Tidak ada satu orang yang datang mampir. Tidak seperti kemarin-kemarin Pak. Setiap hari ada yang 1 kodi, ada yang 10 kodi datang. Tapi hari ini Pak, tidak ada satupun. Ya udahlah Bu, tidak usah dipikirin hal yang kayak gitu. Kita siapkan saja semuanya untuk ke tempat Pak Kiai. Apa yang disiapkan Pak? Ya kita bawa sewajarnya lah. Ya udah Pak, Ibu siapkan dulu. Terdengar azan, mereka sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah ini, dengan kedua anaknya yang laki-laki semua ini, Bu Lilis pamitan sama anaknya, nak tunggu di rumah, ibu sama bapak ini mau ke tempat Pak Kiai sebentar. Iya Bu, hati-hati. Berangkat suami istri Bu Lilis dengan suaminya ke tempat Pak Kiai. Setelah sampai di tempat Pak Kiai, ketuk salam, disuruh duduk sama Pak Kiai. Pak Kiai, ada perlu apa? Nah, ada perlu apa Pak? Bu Lilis menceritakan sama Pak Kiai, begini Pak Kiai, saya beberapa hari ini, hampir setengah bulan ini Pak, mimpi yang sama, mimpi yang sangat menakutkan itu sering datang setiap malam. Entah malam ini datang lagi atau enggak Pak Kiai, saya takut. Mimpi apa Bu? Kata Pak Kiai, mimpi tentang jin iblis yang berbulu hitam. Tatapan matanya Pak mengerikan. Dia pun bisa bilang Pak Kiai, serahkan salah satu nyawa keluargamu atas apa yang sudah kami serahkan, harta kekayaan yang sudah kamu dapatkan. Pak Kiai paham kalau yang dilakukan Bu Lilis ini, dia itu seperti bersekutu dengan iblis. Pak Kiai dengan spontan dia mengucapkan istighfar, innalillah. Dia menjelaskan sama Bu Lilis, Bu, begini saja Bu, mohon maaf, Ibu melakukan hal seperti itu sadar apa enggak? Saya sadar Pak Kiai, saya mengakui itu salah dan itu musyrik. Terus kenapa Ibu lakukan terus menerus sampai hampir 1 tahun? Kenapa Bu? Tanya Pak Kiai. Bu Lilis sama suaminya terdiam, dia tidak bisa bilang apa-apa. Pak Kiai ini bercerita lagi, mengungkapkan sesuatu ke Bu Lilis. Bu Lilis, sebelum jin itu benar-benar datang menghampiri keluarga Ibu, sebaiknya Ibu mulai malam ini, secepatnya Ibu lakukanlah sholat malam, sholat balak, sholat hajat, dan lakukan dengan seyakin-yakinnya dengan taubatan nasuha. Sholat taubat yang harus pertama Ibu lakukan, minta ampunlah pada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun atas apa yang sudah Ibu lakukan selama setahun ini. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, setelah sholat taubat itu dilakukan, mintalah perlindungan dengan cara hajat. Yang ketiga, lakukan sholat balak. Dengan cara sholat itu semoga apa yang ada di sekitar Ibu, hal-hal yang buruk, semua itu bisa dijauhkan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan setiap malam. Dan yang utama Ibu, mintalah segala sesuatunya bukan pada iblis atau makhluk, tapi mintalah yang menciptakan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan cara yang seperti ini. Iya Pak Kiai, tapi tolong Pak Kiai bimbing saya Pak Kiai, bimbing dan bantu saya agar keluarga saya ini diselamatkan dari jin yang sudah datang dalam mimpiku ini Pak Kiai. Iya Bu, insya Allah Pak Kiai bantu. Pak Kiai akan bantu sebisa mungkin. Semoga Allah memberikan kuasa dan izin untuk Pak Kiai bisa menolong Ibu. Semoga Allah mengizinkan. Iya Pak Kiai, bantu Pak Kiai. Mintalah pada Sang Pencipta, jangan minta sama saya. Saya hanyalah manusia biasa.
sama-sama makhluk. Iya Pak Kiai. Suaminya menjelaskan ke Pak Kiai, mohon maaf ya Pak Kiai, ini perilaku istri saya yang sudah musyrik, yang sudah menyekutukan, tapi sebenarnya dia tidak tahu menahu kalau yang selama ini dia lakukan itu seperti musyrik. Dia awalnya datang ke dukun meminta bantuan agar apa yang menjadi tanggung jawab bebannya dia waktu itu menjadi dipermudah, tapi dia terjerumus ke jalan yang salah. Dia terjerumus ke jalan yaitu lewat dukun, bukan secara langsung minta sama sang pencipta. Ya udahlah Bu, itu manusiawi, hilapnya manusia itu selalu ada. Tapi yang harus Ibu lakukan, pesan Pak Kiai tadi, dan yang harus Ibu terima nanti saat jin itu sudah datang lagi di tempat Ibu harus benar-benar bisa melawannya. Melawan dengan segala apa yang Ibu yakini bahwa segala sesuatunya itu atas kehendak sang pencipta, bukan jin atau iblis itu, bukan Bu. Ungkap Pak Kiai, iya Pak Kiai, saya akan lakukan apa yang Pak Kiai sampaikan. Nah singkat ceritanya, mereka pulang malam harinya lakukan sholat taubat, lakukan sholat hajat, lakukan sholat bala, meminta perlindungan. Nah saat melakukan sholat bala ini, selesainya dia dzikir, hendak berdoa, sosok jin yang ada di dalam mimpinya Bu Lilis yang sudah datang itu hampir 10 kali setiap malam, itu nyata hadir di depan Bu Lilis. Nyata hadir sosok yang hitam, berbulu, badannya kekar, besar, tapi tidak menatap Bu Lilis, membelakangi Bu Lilis, ada di samping Bu Lilis, tidak ada di depannya, tapi di sekitar saat Ibu Lilis ini sedang menengadahkan doa. Ya Allah dengan ketakutannya, karena suaminya waktu itu saat Ibu Lilis ini sedang sholat bala, suaminya ini sedang ada di kamar lain, sedang ada di belakang, hendak mengambil air minum. Dia yang sedang menengadakan doa. Bu Lilis waktu itu melihat sosok itu, ya Allah lindungi kami, ya Allah lindungi hambamu ini, ya Allah, minta perlindungan terus menerus. Sosok itu yang seperti hendak membalikkan badan, berusaha membalikkan badan, tapi wallahu a'lam bishawab, kata Bu Lilis, semua itu nampak, tapi dia itu berangsur-angsur menghilang begitu saja, sehingga ceritanya sholat bala itu dan sholat hajat itu dilakukan terus-menerus sampai 7 hari 7 malam berturut-turut. Tapi sosok itu datang hanya sekali saat dia melakukan sholat pertama setelah sholat taubat. Tapi yang dialami Bu Lilis dengan kekayaannya, toko yang dia jual, dagangan yang dia jual, tokonya itu seperti ada hal yang aneh. Datang beberapa orang pura-pura beli, tapi semua itu seperti ada hal yang aneh menurut Bu Lilis. Dia jual, orangnya bilang sebentar Bu mau ambil uang, dengan percaya begitu saja. Orang itu tidak balik. Dan itu terjadi bukan sekali 2 kali, sampai dagangannya Bu Lilis selama beberapa hari itu banyak yang datang. Itu seperti dengan uang palsu, dengan cara menipu. Wallahu a'lam bishawab, kata Bu Lilis, apakah ini cara jin mengambil harta saya lewat sakit anaknya? Waktu melihat anaknya sakit, Bu Lilis ini semakin khawatir, apakah anak saya yang akan ditumbalkan? Setelah 7 hari dia melakukan sholat bala, anaknya itu tiba-tiba mengalami sakit. Anak yang kedua, anak yang masih SMA. Sakit awalnya sakit demam biasa, dibawa ke rumah sakit, dirawat, dideteksi oleh dokter, katanya demam. Tapi demamnya ini, rasa sakit yang dialami anak ini seperti meronta-ronta. Ibu sakit Bu, panas Bu, panas Bu, panas Bu. Bingung orang tua Bu Lilis sama orang tuanya, termasuk kakaknya, bingung harus bagaimana. Bilang sama Pak Dokter, Bu Dokter tolong ini anak saya, tolong anak saya kenapa ini Pak Dokter? Dideteksi demam biasa Bu, tapi kenapa anak saya terus teriak-teriak kayak gini?
Bapaknya teringat sama Pak Kiai. Bu, sebentar Bu ya, Bapak pulang dulu. Bapak mau datang ke tempat Pak Kiai, minta petunjuk apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dialami oleh anak saya. Apakah jangan-jangan jin itu ingin mengambil anak kita, Bu? Ya udah Pak, cepet Pak. Karena apa? Di rumah sakit saat anaknya dirawat, beberapa jam di sana itu tidak ada refleks, tidak ada reaksi kunjung membaik, tidak ada reaksi kalau anaknya itu dirawat itu semakin membaik. Justru semakin lama terasa itu jeritan anak itu sempat mengganggu pasien-pasien yang lain di rumah sakit itu. Ya kenapa? Dia teriak tuh panas Bu, panas, terus-terusan seperti itu. Entah apa yang dirasakan oleh anaknya. Kamu kenapa nak? Anaknya hanya menjawab rasa panas Bu. Sementara suaminya yang sedang datang ke tempat Pak Kiai menunggu, terasa lama menunggu suaminya dan Pak Kiai ini terasa lama sekali. Mungkin hampir 1 jam lamanya. Suaminya baru datang kembali, tapi tidak ada Pak Kiai. Cuma dibawakan air mineral. Ini dari mana Pak? Ini dari Pak Kiai. Cepat siramkan ke mukanya, basuhkan ke mukanya, suruh diminumkan air itu. Setetes 2 tetes sampai masuk ke dalam tubuh anaknya. Waktu itu bilang sama dokter, maaf Pak dokter, anak saya harus saya minumkan air ini. Air dari mana Bu? Air dari Pak Kiai. Mohon maaf Pak dokter, saya tidak mengikuti apa yang menjadi syarat di rumah sakit ini. Mohon maaf Pak dokter. Iya Bu, silakan jika itu yang terbaik. Dokternya pun memberikan saran, dokter pun mempersilahkan ibunya menggunakan air mineral itu. Diteteskan ke mulutnya, dibasuhkan ke mukanya. Teriakan panas itu semakin lama semakin tenang. Spontan. Kira-kira hampir setengah jam lamanya setelah air itu dibasuhkan ke mukanya. Sebagian air itu diminumkan anaknya. Setengah jam. Kondisi anaknya itu seperti membaik. Teriakan panas, jeritan, tangisan anaknya sudah tidak terdengar lagi. Yang membuat Ibu Lilis heran, panas anaknya ini yang 2 jam lebih itu tidak turun-turun, tapi setelah dengan air itu setengah jam itu langsung turun. Dokter yang memeriksa kondisi anaknya Bu Lilis itu pun juga keheranan. Sebenarnya kenapa ini Bu? Kok panasnya tadi itu tinggi sekali? Saya juga khawatir sebagai dokter, takutnya anak ibu itu kejang-kejang. Tapi ya syukur alhamdulillah kalau kondisinya sekarang sudah membaik. Ya udah Bu, suruh istirahat aja dulu. Kalau nanti keadaannya ini kumat lagi, ya kita perlu dirawat lagi. Tapi kalau keadaannya ini nanti sampai malam ini baik-baik saja, ya besok bisa pulang ke rumah, bisa dirawat di rumah. Tapi insya Allah Bu, kata dokter, kalau keadaan seperti ini biasanya ya sudah membaik. Iya Pak dok. Nah singkat ceritanya, kondisi anaknya ini malam harinya itu ngobrol sama bapaknya, sama Bu Lilis, sama kakaknya. Itu ya seperti orang sehat. Waktu malam itu mau pamitan, cuman kan tidak diperbolehkan sama dokter, nunggu esok pagi. Nah pagi itu baru mereka itu bisa keluar dari rumah sakit setelah mendapatkan izin dari dokter kalau kondisi anaknya itu sudah baik-baik saja. Tapi sepulang dari rumah sakit ini, dia itu kepingin mampir ke tempat Pak Kiai. Rasa penasaran Bu Lilis itu pingin nanya apa yang membuat anaknya itu tiba-tiba sakit. Apa karena hal-hal yang ada kaitannya dengan perilakunya dulu dia yang menggunakan jasa dukun itu. Rasa penasaran itu muncul, disampaikan ke suaminya, Pak, gimana Pak kalau kita mampir dulu ke tempat Pak Kiai? Ya udah Bu, kalau ibu pingin kayak gitu. Terus gimana anak-anak? Iya Pak, jawab 2 anaknya. Kakak juga mau terima kasih sama Pak Kiai karena udah bantu adik ini sehat kembali. Iya Pak,
Adiknya pun sama, karena kedua anaknya itu panggilnya kakak adik. Nah, singkat cerita sampai di rumah Pak Kiai, polisi ini nanya, Pak Kiai, sebenarnya ada apa dengan anakku Pak Kiai? Kenapa setelah diberikan air dari Pak Kiai, anak saya yang teriak panas-panas menjerit seperti kejang-kejang ketakutan, setelah diberikan air lewat Pak Kiai ini, anak saya sekarang sudah alhamdulillah baik-baik saja. Yang ingin saya tanyakan Pak Kiai, ada apa sebenarnya? Kenapa dari dokter itu tidak mendeteksi apa yang menjadi penyebab anak saya sakit? Katanya demam. Tapi kenapa setelah Bapak pulang terus datang ke tempat Pak Kiai bawa air, kondisi anak saya itu membaik? Ada apa? Dijawab sama Pak Kiai, mohon maaf Bu, kalau Bapak tidak salah, apa yang Bapak lihat dengan kondisi anak Ibu itu seperti ada sosok iblis yang sengaja masuk ke tubuh anaknya Ibu. Tapi alhamdulillah Bu, sosok itu tidak sampai membuat anak Ibu itu celaka. Walau alam, entah karena apa, sosok itu memang ada, tapi ada itu tidak sampai ke menjalar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya itu tidak bisa dipengaruhi secara penuh, tidak bisa dikuasai secara penuh. Jadi ada sesuatu yang membuat anak Ibu itu bisa selamat. Walau alam, ada apa? Saya pun juga bingung Pak, ungkap Pak Kiai. Lantas kenapa Pak Kiai? Apakah ada kaitannya? Jelas ada Ibu. Jin itu tidak akan berhenti, dia akan terus mengejar, dia akan terus mengincar siapapun yang sudah bersekutu dan berusaha melepaskan. Iblis itu tidak akan berhenti. Nah, pesan saya sama Ibu sekeluarga, yakinkanlah segala sesuatu itu atas kehendak Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah perlindungan, pengampunan, semua segala kebaikan minta sama Sang Pencipta, bukan sama makhluk. Apalagi sama saya hanya orang biasa, saya bukan siapa-siapa. Kalau kemarin air mineral yang membuat anak Ibu itu bisa reda panasnya, itu semua atas izin Allah. Saya hanya bantu doa, selebihnya saya tidak punya kuasa apa-apa. Iya Pak Kiai, terima kasih atas semua sarannya, atas semua nasihatnya dan juga penjelasannya. Singkat cerita, Ibu ini, Bulis ini ngasih beberapa uang lembar yang waktu itu memang belum diamplopkan karena dia datang itu secara mendadak. Dia dikasih uang sama Pak Kiai ini, rasa terima kasihnya Bu Lilis. Tapi Pak Kiai ini menolak uang itu. Enggak Bu, jangan Bu. Mendingan Ibu infakkan saja, sedekahkan saja uang ini ke orang yang lebih membutuhkan. Insya Allah rezeki saya ada Bu. Saya tidak pernah mengharapkan sedikit pun dari apa yang sudah saya lakukan, terus saya mengharapkan timbal balik dari orang yang sudah saya bantu. Tidak Bu, tidak sama sekali. Mohon maaf, bukan saya tidak mau menerima rezeki dari Ibu, tapi jauh di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan Ibu. Gunakan uang itu untuk sedekahnya Ibu, amal jariahnya Ibu. Dan yang paling utama soal sedekah, boleh diceramahi sama Pak Kiai. Yang paling utama sedekah, usahakan sedekahnya Ibu itu jangan sampai ada yang tahu. Jangan sampai orang yang kita sedekahkan itu tahu siapa yang memberi. Kita titipkan, kita pura-pura tidak mengasih, walaupun kita yang mengasih. Bu, ini Bu ada sedekah dari orang lain, dari hamba Allah. Bilang seperti itu. Jangan Ibu yang mengakui. Karena sebaik-baik orang bersedekah adalah sedekah yang tidak diketahui oleh orang lain. Karena itu ganjaran atau pahalanya itu lebih mulia dari sedekah yang dilihat banyak orang, karena khawatirnya sedekah itu bisa mengakibatkan riya atau pamer. Makasih Pak Kiai, makasih nasihatnya, ungkap Bu Lilis dan sekeluarga. Ya sudah Pak Kiai, singkat cerita pamitan.
Uang yang tadinya ingin dikasihkan ke Pak Kiai, diinfakkan ke salah satu masjid, dia masukkan di kotak amal. Dan itu pun dilakukan terus-menerus sama Bu Lilis. Ya demi apa? Wallahu alam. Yang penting dia berharap dengan segala kebaikan yang dia lakukan, dia bisa mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Dia berharap semoga dengan apa yang dia lakukan ini menjadi hal yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya. Dan itu memberi contoh untuk kedua anaknya. Karena memang sebenarnya Bu Lilis, suaminya dan kedua anaknya itu dari golongan orang-orang yang soleh-solehah. Bukan dari orang-orang yang sengaja mencari dukun, yang sengaja mendatangkan bantuan lewat jin. Semua ini dilakukan Bu Lilis karena dia itu waktu itu tidak tahu menahu kalau kenyataannya selama dia menggunakan jasa dukun itu ternyata itu mengandung sifat musyrik dan syirik. Semoga kisah ini memberikan hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Semoga kisah ini memberikan manfaat untuk kita yang mendengar. Akhir kata dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.